Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik, enak ngopi. Santai-santai gini minggu pagi ngopi. Sebenarnya ini saya pengen keluar nih, udaranya cerah keluar, tapi buat konten dulu sebentar ya, membahas sesuatu dulu. Yang mau saya bahas adalah tentang apakah betul Web3 atau Web3 itu decentralized, apakah betul blockchain itu decentralized, bukan decentralized, distributed lebih cepatnya itu ya. Tidak ada satu entity yang mengendalikan, centralized ya. Kalau centralized kan ada satu entity yang mengendalikan. Apakah betul blockchain itu distributed? Kan blockchain itu dianggap menggunakan distributed ledger technology, DLT ya, distributed ledger technology. Apakah benar demikian? Apakah betul aplikasi-aplikasi di atas blockchain sebagai contohnya cryptocurrency, NFT segala macam itu distributed ya, tidak centralized. Nah, saya tadinya berpendapat demikian ya, nggak ada yang bisa mengendalikan segala macam. Tetapi ternyata di dalam implementasinya boleh jadi ada hal-hal yang membuatnya sedikit lebih centralized. Mari kita lihat kasusnya ya. Jadi kasusnya ini ternyata ini, nah ini beberapa hari yang lalu, ini tanggal 3 Maret misalnya ya, mulai ramai di berita itu tentang Ethereum's infra cuts off user to separatist areas in Ukraine by accident ya. Currently those regions are Iran ya, Iran, North Korea, Cuba, Syria dan ini mana? Crimea, Donetsk, Luhansk ya, dan ini. Jadi kenapa kok terputus gitu ya? Nah, ada lagi berita Exodus on Twitter, media reporting that MetaMask is blocking. Jadi ini kalau kita lihat ya, beritanya ada macam-macam deh. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Ini terjadinya tuh kalau dilihat-lihat ini terkait dengan yang namanya MetaMask ya. MetaMask ini adalah wallet ya, wallet yang banyak digunakan orang-orang untuk mengakses cryptocurrency atau hal-hal yang lain ya yang terkait dengan blockchain ya. Jadi kalau blockchain, kalau orang buat aplikasi blockchain, kemudian membutuhkan wallet ya untuk pembiayaan running programnya atau smart contractnya di atas blockchain, maka biasanya menggunakan MetaMask ya. Tentu saja ada lain-lain lagi ya, walletnya ada, setahu saya ada Coinbase dan seterusnya. Tapi MetaMask ini yang paling banyak digunakan orangnya. Nah, ini kalau ini lihat webnya, MetaMask, a crypto wallet and gateway to blockchain applications. Nah ini kita bisa download, dia bisa nempel, paling gampang nempel di browser kita misalnya, di web browser kita, dia sebagai plugin gitu. Nanti kita bisa lihat di MetaMask kita ini uang kita berapa ya, misalnya ini dalam bentuk Ethereum atau apapun yang lain-lainnya. Nah, wallet si MetaMask ini bisa diarahkan ke wallet kita yang manapun ya, dia bisa wallet yang ini, wallet yang ini, wallet yang itu gitu ya. Ya. Jadi ini kalau di sini disebutkan nggak terlalu jelas, ini account 1 ada 0x berapa ya. Ini adalah akunnya orang yang memiliki ini, nomor walletnya, address walletnya. Jadi kita bisa punya address wallet ini ditampilkan oleh MetaMask, sehingga kalau kita misalnya mau main apa gitu, membutuhkan biaya, nah kita bilang oke, ambil dari mana? Nah dari ambil dompet inilah. Di si dompet ini yang ada tanda approve nggak? Approve transaksi itu gitu ya. Jadi dompet lah ya, dompet. Hubungannya gimana tadi dengan tadi ya, Infura? Oh ternyata si MetaMask ini dalam implementasinya dia bisa membuat platformnya sendiri ya, membuat library-nya sendiri, function-functionnya sendiri, infrastruktur sendiri untuk connect ke blockchain. Jadi kan ya katakanlah kita connect ke jaringannya Ethereum katakanlah, ke jaringan Ethereum. Maka kita bisa membuat aplikasi sendiri, program sendiri yang langsung connect ke Ethereum. Misalnya ada implementasi Geth gitu ya, Go Ethereum ya, kita bisa buat kode-kode di atas itu, kemudian kita bisa arahkan itu kepada networknya
Ethereum. Nah kalau kita buat aplikasi seperti itu sendiri, maka biasanya ini sebentar saya tunjukkan Geth ya, Geth. Itu sebetulnya tentu saja tergantung dari kemampuan server kita ya atau infrastruktur kita untuk mengakses si Ethereum tadi ya. Jadi ini Go Ethereum ya. Jadi ini kalau kita pasang ya si Geth ini, saya dulu juga coding-codingnya kayak gitu pakai Geth ini ya. Ini implementasi ini ya Ethereum ya pakai Geth. Nah si MetaMask dia tahu bahwa dia akan diakses banyak orang, maka dia daripada membuat sendiri, maka dia menggunakan layanan Infura. Infura ini memberikan layanan kayak Geth-nya tadi ya. Jadi si MetaMask tadi connect ke si Infura ini, nanti Infura ini yang menghubungkan ke blockchain networknya kira-kira gitu. Nah yang ngeblokir tadi bukan si MetaMask tapi si infrastrukturnya Infura ini tadi. Ya jadi kalau lihat tadi ya yang cerita-cerita tadi ini mana tadi ya? Ya. Infura kalau dilihat dari ceritanya, saya ikutin ceritanya sedikit, terus ternyata katanya salah setting. Kata si Infura salah setting. Salah setting ini bisa jadi karena ya memang ini ya honest mistake ya, memang kesalahan yang memang nggak sengaja lah, ya memang benar-benar salah. Tapi bisa juga itu juga karena misalnya instruksi dari pemerintahan Amerika. Karena sekarang lagi perang ya antara Ukraina dengan Rusia. Kemudian ada misalnya perusahaan Amerika meminta untuk melakukan pemerintah Amerika minta perusahaan Amerika untuk memblokir layanan dari Rusia gitu katakan ya. Tapi yang ini salah konfigurasi malah ngeblok yang lain-lain. Nah, berarti apa ceritanya? Berarti menurut saya ceritanya bahwa si MetaMask ini menggunakan Infura mengakses blockchain gitu kan ya. Nah, Infuranya ini yang ngeblokir. Dengan kata lain apa? Centralized kalau begitu ya. Atau dengan kata lain ada single point of failure. Ya, jadi semuanya sangat bergantung pada ini Infura. Infura ini kebetulan dimiliki sekarang oleh Consensus ini. Setahu saya MetaMask juga didanai oleh Consensus ya. Ini MetaMask gratisan ya. Ntar kita lihat dulu ya. Ada nggak di sini Consensus ya? Nah itu di bawahnya ada Consensus Formation. Jadi Consensus. Jadi semuanya ini kebetulan kedua perusahaan ini milik Consensus. Jadi dengan kata lain Consensus yang di ini ya, yang menjadi sentralnya gitu. Tentu saja sebetulnya MetaMask ini bisa diarahkan ke yang lain-lain bisa ya. Jadi misalnya Infura ini bermasalah ya bisa langsung ke infrastruktur yang lain ya, bisa dibelokkan. Toh asik di belakangnya blockchainnya nggak masalah ya, sebetulnya blockchainnya nggak masalah. Tetapi cara kita mengakses blockchainnya ini yang kita melewati provider dan providernya ini bisa ngeblok ya. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain kalau kita perang dengan negara lain, wah ini bisa diblokir-blokiran. Dengan kata lain lagi adalah kita harus punya sebuah infrastruktur ya kayak perusahaan atau infrastruktur gratisan atau apapun yang mungkin sekelas Infura juga gitu ya. Sehingga just in case kita mengalami kasus seperti ini bisa kita switchkan ke infrastruktur yang milik kita itu. Up for the challenge, siapkah Anda menjadi Infuranya Indonesia? Mari kita minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar ya. Sambil mikir juga nih seberapa besar beratnya ya kita membuat infrastruktur seperti Infura itu dan apakah masih perlu lagi gitu ya. Iya sebetulnya bisa-bisa aja sih. Atau worst case Pak ya amit-amitnya kalau kita lagi susah kan masih bisa pakai Geth Pak. Kita setupkan infrastrukturnya, setup pakai gulang tadi ya Geth dipasang ini sehingga kita bisa akses tetap terhadap network blockchainnya gitu. Bisa sih, bisa. Ya, tapi kan artinya harus dicoba dulu ya. Mari kita coba ya membuat programnya itu sehingga MetaMask-nya kita arahkan ke Geth kita ke Ethereum gitu ya. Nanti bisa juga dari MetaMask lari ke Infura ke bisa juga sih. Bisa juga dulunya juga saya waktu programming gitu ya dari MetaMask ke Geth saya ke jaringan Task Network gitu ya atau ke jaringan Ethereum sesungguhnya. Anyway,
Ini hanya sekedar pemikiran supaya kita mikir juga ya, supaya kita bisa tetap ikut berkontribusi untuk menunjukkan bahwa blockchain adalah distributed, tidak ada centralized ya. Karena itu adalah misi kita pertama. Seluruh dunia ya misinya itu ya. Salam sehat semuanya. Saya mau berjemur dulu di luar ini. Mumpung udaranya keren ya. Sehat semua ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.